Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sob bersama channel Sang Milenial. Kali ini channel Sang Milenial akan membahas mengenai kontinuitas suatu fungsi. Ini dia sob. Langsung saja kita ke pembahasannya ya sob. Suatu fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi syarat sebagai berikut sob. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu nilai Fc harus ada ya sob. Syarat yang kedua yaitu nilai limit fungsi fx untuk x mendekati c juga harus ada ya sob. Sedangkan untuk syarat yang ketiga yaitu nilai limit fungsi fx untuk x mendekati c harus sama dengan nilai fc. Ketiga syarat ini harus terpenuhi supaya suatu fungsi dikatakan kontinu ya sob. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi atau tidak ada, maka suatu fungsi dinyatakan diskontinu. Untuk menambah pemahaman, langsung saja kita ke contoh soalnya ya sob. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan kontinuitas fungsi berikut untuk x sama dengan 1 dengan fungsi fx yang atas yaitu x pangkat 3 min 1 per x min 1 untuk x tidak sama dengan 1, dan yang bawah yaitu 3 untuk x sama dengan 1. Langsung saja kita ke cara penyelesaiannya sob. Ini dia cara penyelesaiannya. Saya perkecil ya sob, soal tadi saya perkecil. Langsung saja kita ke syarat yang pertama yaitu nilai fc harus ada. Gimana cara mencari nilai fc? Pertama, kalian harus melihat yang ini sob, x sama dengan 1. Selanjutnya, kalian lihat di fungsi fx ini. Kalian samakan yang mana yang sama untuk x sama dengan 1. Yap, betul sekali, yang pernyataan bagian bawah yaitu x sama dengan 1. Sedangkan pernyataan yang bagian atas untuk x tidak sama dengan 1. Maka dalam mencari syarat pertama kita menggunakan pernyataan yang bawah yaitu 3 untuk x sama dengan 1. Kita menggunakan yang ini ya sob, yang bawah ini. C itu sama dengan x ini ya sob. C itu sama dengan x ini yaitu 1. Karena di sini tidak ada variabelnya atau 3 tidak dikalikan dengan x ataupun dengan yang lain, maka nilainya akan tetap menjadi 3 ya sob. Akan tetap 3. Beda lagi kalau semisal di sini ada 3x, maka x-nya ini akan diubah ke angka 1 ini ya sob, atau yang angka c ini. 1 ini mengubah angka x jika ada perkalian 3 kali x. Karena hanya 3, maka nilainya akan tetap 3. Oke, syarat pertama sudah diketahui yaitu fc atau f1 sama dengan 3. Lanjut ke syarat yang kedua yaitu nilai limit fungsi fx untuk x mendekati c. Ini juga harus ada ya sob. Gimana cara mengerjakannya? Karena di sini adalah x mendekati c yang artinya tidak sampai ke c. C itu adalah 1 ya sob. Jadi limit ini tidak sampai ke 1 atau tidak sama dengan 1. Sehingga kita nanti akan mengambil yang pernyataan bagian atas ini sob. Kita akan mengambil pernyataan yang bagian atas untuk mengetahui syarat yang kedua. Karena x mendekati c tidak sama dengan 1 atau mendekati 1. Cara mengerjakannya seperti ini sob. Kita tulis yang pernyataan di atas, kita tulis ulang di sini. C-nya kita ganti dengan x-nya yaitu 1. Kita ganti. Nah, cara mengerjakan ini yaitu dengan cara memfaktorkan ya sob. Sebelumnya saya juga pernah membuat video tentang cara memfaktorkan. Silakan boleh dilihat untuk video saya yang sebelum-sebelumnya atau nanti saya cantumkan di kolom deskripsi tentang cara memfaktorkan. Langsung saja kita faktorkan, maka hasilnya akan seperti ini sob. X min 1 dalam kurung berikutnya yaitu x kuadrat plus x plus 1 per x min 1. Jika kalian lihat sob, x min 1 ini sini sama dengan x1 yang bagian bawah, maka dapat kita coret ya sob. Kita coret
maka tersisa x kuadrat plus x plus 1. Yang ini ya sob, yang ini tersisa ini, karena ini tidak kita coret. Karena x sama dengan 1, x yang ini sama dengan 1, maka x di sini kita ubah menjadi angka 1 ya sob. Kita ubah menjadi angka 1, yaitu sama dengan 1 kuadrat plus 1 plus 1. Maka hasilnya akan 3. Nah, jadi syarat yang kedua untuk limit fungsi f(x) untuk x mendekati c yaitu ada sob, yaitu bernilai 3. Lanjut kita ke syarat yang ketiga. Syarat ketiga yaitu nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati c harus sama dengan nilai fc ya sob. Langsung saja kita tentukan. Untuk syarat kedua yaitu limit fungsi f(x) untuk x mendekati c yaitu bernilai 3. Yang ini ya sob, yang ini bernilai 3. Sedangkan untuk nilai fc yaitu sama bernilai 3, yang ini ya sob. Jadi limit fungsi f(x) untuk x mendekati c yaitu sama dengan fc. Maka syarat ketiga yaitu terpenuhi sob. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa fungsi f(x) kontinu pada x sama dengan 1. Hasilnya adalah kontinu ya sob. Selesai, kita sudah menjawab soal yang tadi. Kita lanjut menuju soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu seperti ini sob. Tentukan kontinuitas fungsi berikut untuk x sama dengan 1, x sama dengan 1 lagi ya sob. Untuk f(x) dengan yang atas yaitu x min 1 untuk x kurang dari 1. Sedangkan yang bawah yaitu x kuadrat plus x min 2 untuk x lebih dari atau sama dengan 1. Langsung saja kita kerjakan. Sama seperti tadi, yang pertama kita menentukan syarat yang pertama yaitu nilai fc harus ada. Lalu kalau soalnya seperti ini, gimana cara menentukan fc nya sob? Cara menentukannya seperti ini. Sama seperti tadi, kita melihat x sama dengan 1. Karena ini x sama dengan 1, maka kita cari yang tanda bagian ini ya sob. Kita fokus pada yang ini. Kalau yang atas yaitu x kurang dari 1, sedangkan yang bawah x lebih dari atau sama dengan 1. Dan di sini ada kata sama dengannya sob, berarti bisa jadi sama dengan. Maka untuk menentukan syarat yang pertama, kita menggunakan pernyataan yang bawah ini ya sob. Karena sesuai dengan yang ini, x sama dengan 1, yang ini sob. Kita tulis yang ini ya sob, untuk menentukan syarat yang pertama. Kita tulis seperti ini. Selanjutnya, karena di sini ada variabel x, maka x ini akan kita ubah menjadi angka 1 yang ini ya sob. Atau angka c ini dari x sama dengan 1 ini ya sob. Kita ubah x nya menjadi 1, yaitu 1 kuadrat plus 1 min 2. Langsung saja kita hitung, karena 1 kuadrat itu sama dengan 1 plus 1 min 2 sama dengan 0. Selesai. Untuk syarat yang pertama kita sudah mengetahuinya ya sob, yaitu 0. Langsung saja kita menuju syarat yang kedua. Untuk syarat yang kedua yaitu limit fungsi f(x) untuk x mendekati c harus ada juga ya sob. Nah, kalau soalnya seperti ini, gimana cara menentukan syarat yang kedua? Cara menentukannya kita menggunakan dua pernyataan ini ya sob. Yang atas dan yang bawah kita gunakan dengan cara membedakan limit kiri dan limit kanan. Nah, pertanyaannya, untuk limit kiri yang mana dan limit kanan yang mana, itu bisa kita tentukan dari simbol yang ini ya sob, yang ini dan yang ini. Untuk x kurang dari 1, maka bergerak ke kiri. Tanda ini bergerak ke kiri. Sehingga limit kiri kita menggunakan pernyataan yang di atas, sedangkan limit kanan kita menggunakan pernyataan yang di bawah karena x lebih dari atau sama dengan 1, karena tanda tersebut menuju ke arah kanan. Langsung saja kita pisah. Untuk yang kiri terlebih dahulu,
limit fungsi fx untuk x mendekati 1 sama dengan x min 1 untuk pernyataan yang atas ya sob. Selanjutnya untuk limit yang kanan kita menggunakan pernyataan yang bawah, yaitu x kuadrat plus x min 2 yang ini ya sob. Langsung saja kita hitung mulai dari limit sebelah kiri. Sama seperti tadi, karena di sini ada variabel x-nya, maka nanti x-nya akan kita ubah menjadi angka 1. Langsung saja kita ubah menjadi angka 1, yaitu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Sedangkan limit yang kanan yaitu sama seperti limit yang kiri, untuk variabel x-nya kita ubah menjadi angka 1. Kita ubah yaitu menjadi 1 kuadrat plus 1 min 2, sehingga hasilnya akan 0, sama seperti nilai fc yang ini ya sob. Selanjutnya, karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka sudah dipastikan syarat yang kedua terpenuhi. Langsung saja kita menuju syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu limit fungsi fx untuk x mendekati c sama dengan nilai fc. Karena di sini syarat yang kedua yang ini nilainya adalah 0 dan syarat yang pertama atau fc-nya juga nilainya 0, maka limit fungsi fx untuk x mendekati c sama dengan fc, dan ini teridentifikasi ya sob. Yang ini kita hanya mengambil salah satu ya sob, yang ini. Kita ambil salah satu saja untuk ditempatkan di sini. Sehingga dapat disimpulkan fungsi fx kontinu pada x sama dengan 1. Karena di sini sudah ada, di sini juga ada, dan di sini juga teridentifikasi syarat pertama, kedua, dan yang ketiga. Untuk soal yang ini perlu digarisbawahi ya sob, yang syarat yang kedua, kalau semisal limit kiri dan limit kanannya tidak sama dengan nilainya atau nilainya ini berbeda, maka syarat yang kedua ini tidak ada ya sob, maksudnya tidak teridentifikasi. Syarat yang kedua ini tidak teridentifikasi, sehingga kalau semisal nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda, fungsi fx discontinue pada x sama dengan 1. Seperti itu ya sob. Langsung saja kita ke contoh soal yang ketiga. Tentukan kontinuitas fungsi berikut untuk x sama dengan 3. Soalnya seperti ini ya sob. Langsung saja kita ke pembahasannya. Saya perkecil lagi sama seperti tadi. Pembahasannya kita sama seperti tadi, mulai dari syarat yang pertama yaitu nilai fc. Kita tentukan nilai fc. Di sini adalah x sama dengan 3 dan serta di sini adalah x sama dengan 3. Maka kita akan menggunakan pernyataan yang bagian bawah ini ya sob. Karena pernyataan yang bagian atas untuk x tidak sama dengan 3. Langsung saja kita tulis seperti ini. Sama seperti tadi, karena di sini hanya angka, tidak ada variabel seperti x, maka tetap hanya 20. Sehingga syarat yang pertama diketahui atau ada. Selanjutnya kita ke syarat yang kedua. Limit fungsi fx untuk x mendekati c. Kita menggunakan yang atas ya sob. Kita menggunakan pernyataan yang atas. Karena di sini x tidak sama dengan 3, sedangkan di sini juga x mendekati 3 atau mendekati c, karena c-nya adalah 3. Tidak sampai angka 3, maka kita menggunakan pernyataan yang atas untuk mengetahui syarat yang kedua. Langsung saja kita tulis pernyataan yang di atas, yaitu x pangkat 3 min 27 per x min 3. Sama seperti soal yang pertama tadi, kita langsung saja memfaktorkannya ya sob. Kita langsung saja memfaktorkannya, yaitu seperti ini. Kalau kalian kalikan secara distributif yang atas ini, maka hasilnya akan seperti ini ya sob. Maka akan menjadi seperti ini. Ini hanya kita jabarkan saja agar nantinya dapat kita
hilangkan yang sama yaitu X-3 dan X-3 kita coret sehingga tersisa X kuadrat plus 3X plus 9. Sama seperti tadi, karena di sini ada variabel X dan di sini juga ada X-nya, kita ganti dengan angka 3 atau angka C. C ini bernilai X sama dengan 3. Langsung saja kita ubah sama dengan 3 kuadrat plus 3 kali 3 plus 9. 3 pangkat 2 yaitu 9, ditambah 3 kali 3 yaitu 9 juga, lalu ditambah 9, maka hasilnya adalah 27. Untuk syarat yang kedua juga ada ya sob, yaitu bernilai 27. Lanjut kita ke syarat yang ketiga, yaitu limit fungsi fx untuk x mendekati c sama dengan nilai fc. Langsung saja, nilai dari limit fungsi fx untuk x mendekati c tadi yaitu 27, sedangkan nilai fc nya adalah 20, maka ini tidak sama ya sob. Sehingga nilai limit fungsi fx untuk x mendekati c tidak sama dengan 20. Maka syarat yang pertama terpenuhi, syarat yang kedua juga terpenuhi, sedangkan syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Karena syarat yang ketiga tidak terpenuhi, jadi fx discontinue pada x sama dengan 3 karena syarat yang ketiga tadi tidak terpenuhi. Selesai. Mungkin itu dulu pembahasan dari channel Sang Milenial. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.